warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini Ibu akan membahas mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita mulai pada materi selanjutnya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai periodisasi sejarah Islam atau masa kejayaan Islam. Baik, sebelum kita mulai materi, mari kita membahas terlebih dahulu dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai diharapkan dari masing-masing peserta didik bisa mendeskripsikan perkembangan dari peradaban Islam pada abad pertengahan. Kemudian diharapkan seluruh siswa juga bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan umat Islam pada abad pertengahan. Kemudian selanjutnya, siswa juga dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran umat Islam pada abad pertengahan. Dan siswa juga dapat menjelaskan hikmah dari perkembangan Islam pada abad pertengahan. Dan yang terakhir, diharapkan siswa setelah mendapatkan materi ini, siswa dapat menampilkan sikap semangat dan menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan kerja keras sebagai implementasi dari kejayaan umat Islam pada abad pertengahan. Baik anak-anak, dalam materi ini kita akan membahas mengenai satu periodisasi. Nah, periodisasi dari sejarah Islam. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh kejayaan dari Islam. Dan yang ketiga adalah kemajuan dari Islam, kemajuan Islam pada masa klasik. Kemudian juga menelaah masa kejayaan. Di antaranya menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan. Nah, kita masuk ke dalam materi yang pertama atau materi yang pertama, yaitu periodisasi sejarah Islam. Nah, di sini periodisasi sejarah Islam menurut bukunya Harun Nasution yang judulnya Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, membagi sejarah Islam itu ada 3. Yang pertama adalah sejarah Islam klasik, diantaranya 650 sampai 1250 tahunnya ini. Kemudian periodisasi klasik itu apa? Periodisasi klasik itu merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama adalah fase ekspansi atau integrasi. Dan yang kedua adalah fase disintegrasi. Kemudian yang kedua adalah periode pertengahan. Periode pertengahan ini merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama adalah fase kemunduran. Kemudian yang kedua adalah fase munculnya ketiga kerajaan besar. Nah, fase kemunduran ini berada pada 1250 sampai 1500 Masehi. Sedangkan fase munculnya ketiga kerajaan besar itu berada pada 1500 sampai dengan 1800 Masehi yang dimulai dengan zamannya kemajuan.
yaitu pada 1500 sampai 1700 Masehi. Sedangkan pada zaman kemundurannya yaitu pada 1700 sampai 1800 Masehi. Nah, yang ketiga kita masuk dalam metode periodisasi modern pada tahun 1800 dan seterusnya. Nah, periode modern ini merupakan kebangkitan dari umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembahuru Islam. Kemudian kita masuk dalam kejayaan Islam. Bahwasanya masa kejayaan Islam itu terjadi pada sekitar tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi, di mana periode ini disebut juga periode klasik yang sudah dijelaskan di atas. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar. Nah, yang pertama itu kerajaan Umayyah yang sering disebut dengan Daulah Umayyah, dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Nah, pada masa Bani Umayyah ini perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Nah, kemajuan Islam pada masa ini meliputi beberapa bidang. Misalnya bidang politik, kemudian keagamaan, ekonomi, kemudian ilmu bangunan ataupun arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemudian perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah itu ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang seperti ilmu pengetahuan, kemudian ekonomi, kemudian ilmu bangunan ataupun arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah itu tidak terjadi secara tiba-tiba seperti itu, anak-anak, karena akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya faktor internal di sini salah satunya adalah konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah ajaran Islam itu yang mendorong umatnya untuk maju. Dan yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawi. Nah, segala macam kemajuan yang ada pada Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah itu karena salah satunya juga mereka para ulama-ulama besar selalu mengedepankan ilmu pengetahuan dan selalu ingin mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, kemudian faktor eksternal antara lain yang pertama adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Nah, contohnya pengaruh Persia pada saat itu sangat penting ya. Persia itu banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, misalkan perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh dari Yunani itu masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama itu ilmu filsafat.
Kemudian yang kedua adalah mengenai gerakan terjemahan. Nah, gerakan terjemahan ini pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing itu kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan itu terlihat dari perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Nah, selain faktor tersebut, seperti faktor internal dan faktor eksternal, kejayaan Islam juga disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah ataupun etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik. Nah, contohnya itu dari gerakan dengan melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Nah, Al-Quran di dalamnya itu banyak ayat yang menyuruh kita untuk menggunakan akal untuk berpikir. Kemudian yang kedua adalah tentang ilmu agama. Di mana untuk mengembangkan ilmu agama itu dengan berijtihad. Contohnya, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat itu banyak juga bermunculan seperti ulama fikih, ulama tauhid ataupun kalam, tafsir, hadis, ulama bidang sains seperti ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, kemudian juga fisika, dan geografi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah tentang hadis, yaitu melaksanakan isi hadis. Jadi, banyak hadis yang menyuruh kita itu terus-menerus untuk menuntut ilmu, meskipun harus seperti meskipun harus ke negeri Cina, bukan hanya untuk ilmu agama saja yang dicari, tetapi ilmu-ilmu yang lain juga yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang ada di dunia. Kemudian juga di sini non politik, yang dimaksud dengan non politik di sini yaitu ulama yang berdiri sendiri, serta juga mereka menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan, tidak mau untuk berkecimpung dalam dunia politik seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Contohnya dalam ilmu hadis. Nah, dalam ilmu hadis itu ada Imam Bukhari yang berada pada 194 sampai 256 Hijriah. Kemudian juga ada Imam Muslim, ada Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ada ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat itu seperti contohnya Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Sina, di mana Ibnu Sina di sini adalah tokoh yang sangat cerdas karena dalam berbagai ilmunya dia bisa dalam dunia kedokteran, dalam dunia filsafat, dan lain sebagainya. Dan juga Al-Ghazali juga sama halnya. Tapi dari Al-Ghazali ini dia berawal dari ilmu filsafat menuju ke ilmu tauhid. Kemudian yang terakhir Ibnu Rus. Nah, di sini ada beberapa bidang kedokteran juga, kemudian bidang matematika, bidang astronomi, kemudian bidang tafsir. Nah, yang tidak ada di layar yaitu adanya bidang seni ukir, yaitu ulama Badr dan Tarif, yaitu berada pada 961 sampai 976 Masehi. Kemudian di sini juga belum ada bidang matematika ya. Nah, ulama yang ahli dalam bidang matematika yaitu
Umar Al-Faruhan, dan Al-Hawarizmi. Seperti itu. Kemudian sebagaimana yang disebutkan ini yang sudah ada di layar, bahwasanya tokoh ulama Islam itu memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Nah, contohnya ada, kita ambil dari Ibnu Rus sendiri ya, yaitu Ibnu Rus itu berada pada 520 sampai 595 Hijriyah. Nah, nama lengkapnya itu Abdu Al-Wahid Muhammad Ibnu Rus, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah, dan wafatnya itu di Marrakech atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Nah, Ibnu Rus ini menguasai ilmu fikih, kemudian juga ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kemudian juga kedokteran, dan juga filsafat. Nah, karya-karya Ibnu Rus ini antara lain ada kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih. Kemudian juga Kulliyat fi at-Tibb, yaitu buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran yang ada di Eropa. Kemudian juga kitab Fasol al-Mawal fi Mabain al-Hikmah wal Asri Syariat. Ibnu Rus juga berpendapat antara filsafat dan agama Islam itu tidak bertentangan. Bahkan menurut Ibnu Rus, Islam itu menganjurkan para pemeluknya itu untuk mempelajari ilmu filsafat gitu. Nah, Al-Ghazali misalkan contohnya yang kedua adalah pada saat 450 sampai 505 Hijriyah. Nah, nama lengkap dari Al-Ghazali adalah Abdul Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah dekat Tus atau Iran Utara pada tahun 450 Hijriyah. Beliau juga wafat pada tahun 505 Hijriyah di Tus, Iran Utara. Nah, beliau itu dididik dalam keluarganya dan gurunya itu untuk bersifat zuhud atau hidup yang sederhana dan tidak tamak terhadap dunia. Nah, beliau juga belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau itu beruzlah atau bahasa lainnya mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Ghazali ini menjalani kehidupan tasawufnya selama 10 tahun di Damaskus, kemudian juga di Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Nah, adapun jasa-jasa dari Al-Ghazali ini yaitu yang pertama, dapat memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Nah, jadi Al-Ghazali itu pernah mengajar di madrasah Nizamiyah di Baghdad. Kemudian juga dari madrasah Nizamiyah itu beliau belajar akan ilmu-ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kedua itu beliau mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Dan yang terakhir, beliau juga menulis berbagai macam buku yang jumlahnya itu sampai mencapai 288 buah mengenai berbagai macam bidang, dalam bidang tasawuf, kemudian bidang teologi, filsafat, logika, dan fikih. Nah, di antara buku yang terkenalnya itu pasti kita juga sudah tahu, ada sebagian siswa yang sudah tahu
Bukunya itu berjudul Ihya Ulumuddin, yang membahas mengenai masalah-masalah ilmu akidah contohnya, kemudian juga ibadah, akhlak, dan juga tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, dalam bidang filsafat, beliau juga menulis At-Tahafu yang tidak konsentrasinya itu mengenai para filsuf. Nah, Al-Ghazali juga merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujatul Islam ataupun bukti kebenaran Islam. Nah, yang ketiga yaitu tokoh dari Al-Kindi yang berada pada 805 sampai 873 Masehi. Nah, nama lengkapnya yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi yang lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafatnya juga di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Nah, Al-Kindi ini termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Dari hasil karyanya di bidang-bidang seperti logika, kemudian filsafat, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Nah, beliau juga berpendapat bahwasanya filsafat itu tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan mengenai tentang kebenaran. Beliau juga salah satu merupakan filosof Islam dari Arab. Nah, ia disebut dengan Failasuf al-Arab atau filosof orang Arab. Gitu. Nah, selanjutnya ada Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini ada pada 872 sampai 950 Masehi. Nah, nama lengkapnya itu Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlad Al-Farabi. Nah, beliau juga lahir di Farabi, Taksonia pada tahun 872 Masehi dan wafatnya di Damasik pada tahun 950 Masehi. Nah, beliau itu adalah keturunan Turki. Nah, Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, kemudian juga musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Karya-karya ilmiahnya yang terkenal itu berjudul Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wal Al-Fadilah, yang artinya mengenai pemikiran tentang penduduk negara utama. Kemudian yang terakhir adalah contohnya Ibnu Sina yang berada pada tahun 980 sampai 1337 Masehi. Nah, nama lengkapnya dari Ibnu Sina ini Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afshana dekat Bukhara. Nah, wafat dan dimakamkannya itu di Hamazan. Beliau itu belajar bahasa Arab, kemudian geometri, kemudian juga fisika, logika, dan ilmu hukum Islam, dan juga teologi Islam, dan juga ilmu kedokteran. Nah, pada usia 17 tahun, ia itu telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani atau Nuh bin Mansur. Nah, dari situlah beliau itu bisa menghasilkan buku atau karya-karyanya karena dihadiahi oleh Raja atau Pangeran Samani sebuah perpustakaan untuk dibaca oleh Ibnu Sina. Nah, beliau juga menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya itu yang terkenal adalah Al-Qanun fil At-Tibb, yaitu ensiklopedia tentang istilah ilmu kedokteran dan Al-Shifa, tentang ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa menarik kesimpulan
bahwasanya perilaku mulia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah memaparkan atau mendapatkan materi ini, yaitu yang pertama seperti contohnya menuntut ilmu itu harus bisa seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang biak yang sudah lampau maupun yang akan datang. Nah, hal ini bisa kita peroleh dengan terus-terus menuntut ilmu. Seperti itu. Tidak bosan untuk belajar dan tidak bosan untuk terus ingin tahu mengenai hal-hal yang baru. Dan yang kedua, contohnya adalah mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Karena dalam periodisasi modern seperti zaman sekarang ini, bahasa sangat diperlukan. Minimal seperti kita ini harus bisa mempunyai bahasa dua, yaitu bahasa asing seperti Inggris misalkan, atau bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita. Dengan meneliti permasalahan dapat diketahui dari penyebab dan penyelesaiannya. Kemudian yang keempat adalah memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain dan yang belum mengetahui. Jadi kita sebagai pelajar, walaupun kita masih belajar, ketika kita mempunyai ilmu yang banyak, kita juga harus bisa membagi ilmu tersebut kepada orang lain yang membutuhkan. Tetapi jangan dijadikan salah paham untuk membagi ilmunya itu tidak untuk mencontek ya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus bisa kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Nah, sekian dari materi masa kejayaan Islam. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dari materi tersebut atau materi yang sudah dipaparkan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan yang menurut kalian harus diperbaiki ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.